update market lagi ya setelah berapa hari ya gue nggak update itu. Dan gue akan update beberapa ini ya berita-berita yang menurut gue itu mendukung kalau misalnya ke arah Bitcoin dan juga market kripto ya. Dan juga update Bitcoin, lalu update USD Dominance, lalu update Total Tree, lalu update trading plan juga di sini. Pertama-tama gue bakal bahas tentang ini ya berita-berita yang menurut gue akan mendukung jika potensial Bitcoin itu akan menuju ke atas lagi ya setelah kita tahu kita pump ya besar sampai ke 70.000 ya dari range 60 ribuan ya seperti itu. Jadi yang pertama di sini gue bakal bahas tentang ini ya data dari berita dari Crypto Rover itu dia bilang kalau misalnya BlackRock tuh membeli ini ya 109 million worth of Bitcoin ya. Yang dimana ini akan mengakibatkan institusi demand ya. Dan itu akan membuat market itu cenderung akan bullish ya ketika institusi ini membeli ya. Biasanya kalau misalnya seperti ini, smart money itu sudah beli by the dip ya, baru beritanya launching seperti itu. Jadi agak telat ya. Itu menurut gue ya. Lalu lanjut kalau misalnya di sini kita bahas juga dari Cointelegraph di sini Bitcoin tuh ini ya, miningnya udah sampai 20 juta, supply itu sisa 1 juta ya Bitcoin, dan itu butuh sekitar 114 tahun lagi ya untuk mau miningnya seperti itu. Yang dimana di sini akan membuat namanya itu dampak scarcity ya. Bitcoin semakin langka dan ketika semakin langka itu demand akan masuk. Intinya semakin dicari lah seperti itu. Dan ini buat long term ini sangat-sangat bullish buat Bitcoin ya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita juga update dari Coinboro di sini, dia tuh bilang kalau misalnya Bambang Gede US itu akan menggugat ini ya, regulator US yaitu OCC karena ini ya, memberikan lisensi perbankan kepada ini ya, beberapa perusahaan kripto. Nah, perusahaan kripto itu apa aja? Yang pertama itu ada Ripple, Paxos, Fidelity, lalu ada Crypto.com, Bridge, Strip. Ini sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu sisi positifnya itu kripto sudah mulai diterima di eh, ini ya investasi-investasi tradisional seperti itu. Lalu ini akan mulai masuk nih kripto ini sebagai aset digital yang awalnya mungkin agak ini ya agak susah diterima oleh pelaku-pelaku pasar tradisional. Lalu sekarang sudah diterima dan sudah mulai masuk ke situ. Dan itu good ya buat berita kripto. Tapi menurut gua ada beberapa short term bearish-nya. Yang pertama itu bisa jadi ini tuh ini ya setelah digugat tuh kan biasanya ada ini ya keputusan-keputusan yang ini ya atau regulasi-regulasi baru yang akan dikeluarkan oleh si ini ya big ya, seperti itu. Jadi itu akan mengakibatkan modify lagi sedikit-sedikit untuk perusahaan-perusahaan kripto ini dan itu akan mengakibatkan kripto itu ini ya, uncertainty lagi seperti itu. Tergantung regulasinya gimana ntar kan ujungnya seperti itu hasilnya. Lalu kalau misalnya yang kedua itu ada potensi juga kalau misalnya ini tuh war ya antara perusahaan-perusahaan gitu terhadap ini ya Big Bang atau ini ya pelaku-pelaku pasar tradisional lah ya, selamatlah kita sebutnya ya seperti itu. Jadi di sini ada perseteruan yang dimana ada potensi Big Bang ini takut kalau misalnya kripto itu sudah masuk ini ya layanan investasi yang diterima oleh semua orang seperti itu. Jadi itu short term bearish ya menurut gua. Lalu kalau misalnya kita update perang juga di sini sebenarnya ini ya penyerangan Iran tuh intensitasnya sudah mulai ini ya berkurang ya 90% ya menurun yang diluncurkan oleh Iran ya drone dan juga misilnya dan beberapa armada-armadanya dan Trump itu bilang kalau misalnya war ini akan segera ini ya, berakhir ya dan itu langsung yang membuat itu bereaksi ya dan oil juga di sini kalau misalnya kita lihat turun ya secara signifikan gitu. Mungkin kita bahas oil dulu ya di sini yang dampaknya bagi market US. Kita pakai WTI. Nah, jadi ya di sini ya turun sekitar 27% ya. Inilah sehari loh 27% turunnya. Itu sangat-sangat besar menurut gua. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita langsung update aja ya Bitcoin. Kan Bitcoin sebenarnya gue bilang kalau misalnya potensial itu ini ya ke area 65.650 ya di video sebelumnya. Dan sekarang bener ya ini break ini ya ascending triangle, ascending broadening wedge
lalu dia pumping ya ke atas. Lalu dengan target di sini sebenarnya target gue sudah tercapai ya, 70.680 seperti itu. Ketika ini di break, next target itu ada potensi ke 72.790 ya, sampai 73.615 ya untuk target di H4-nya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya secara coding sebenarnya ini sudah sangat-sangat bullish ya. Seperti itu. Jadi codingnya itu masih menjaga structure bullishnya sejak tanggal 2 Maret ya. Menurut gua ini valid karena ABCD ya. Gerakan ABCD di sini udah confirm lalu bullish seperti itu. Dan kalau misalnya kita bahas secara weekly-nya, kan gue bilang juga sebenarnya ada potensi bear trap ya. Bull trap. Bear trap. Di sini kalau misalnya kita lihat ada di range Fibonacci 0,786-nya dan ternyata bereaksi ya. Tapi sebenarnya yang di sini gue concern adalah closing ininya ya, closing weekly-nya itu dia candlestick-nya atau pergerakan harganya itu seperti ditekan oleh seller ya. Ketika dia sudah naik ke area 73.000, dia langsung ditekan ini dan membuat doji ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat weekly-nya ini ada potensi fix ini akan menjadi bear trap dan menuju ke area 78.281 ini di area range ini. Itu kita harus melihat ini ya, big move atau bull candle gede seperti ini closing di weekly-nya. Lalu dia bisa akan menuju ke 78.700 ya seperti itu untuk di weekly-nya. Lalu kalau misalnya kita lihat di daily-nya juga, di sini kalau misalnya kita lihat sudah break ya. Ini break symmetrical triangle lalu dia retesting ya. Ada potensi ke area 72.780 sampai 76.700 ya. Jadi dia harus break resisten ini lalu dia akan menuju ke atas ini seperti itu. Itu area supply-nya untuk si Bitcoin ini ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat USDT dominance-nya juga ini nampaknya akan membuat ABCD ya. Jadinya range-nya itu ada potensi ke area 6.924 ya berdasarkan Fibonacci di sini. Kalau misalnya kita lihat juga di sini ada ini ya, pertemuan antara support juga di sini. Jadi area-area ini ya untuk si USDT dominance ini. Nah, ketika USDT dominance ini turun, pada makanya good for crypto lah ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita bahas juga di sini ada potensi kalau misalnya sebentar ya. Ini kok nggak bisa ya? Oh, kita gini aja lah. Nah, ini ada potensi kalau misalnya target-target ini akan tercapai ya. Karena melihat dari area ini, ketika range Fibonacci-nya tidak di-respect, maka ada potensi ini akan turun ke bawah sampai ke area support terakhirnya itu di 7.450. Jadi masih panjang ya perjalanannya untuk USD dominance-nya. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi daily-nya, sebenarnya gue belum charting daily-nya. Kita langsung charting aja di sini. Di daily-nya ini di daily-nya ada potensi ya ke area bentar. Di daily-nya ini ada potensi ke range 7.500 ya ke support terakhirnya. Area ini 7.560 karena dia ini ya respect area trendline ya ini, lalu potensi akan ke area ini seperti itu. Lalu target selanjutnya itu masih di area ini ya, supply-nya next targetnya ada di 7.230 sampai 7.000 ya seperti itu untuk di daily-nya. Kalau misalnya kita lihat weekly-nya juga, di weekly-nya nah ini bagus nih. Di weekly-nya ini tuh kalau misalnya kita lihat secara bigger picture-nya itu ada potensi dia retesting area ini ya, area 6.300 sampai 5.900 ya. Di area ini, area supply-nya dan juga ada ini ya. Sorry, area demand-nya ya. Kalau bisa kita tarik sebenarnya ini bisa nggak ya? Sini. Enggak sih, ini nggak ada apa-apa di sini. Ini maksud saya. Nah, ini ada berada di area supply-nya. Jika closing weekly-nya bear candle seperti ini, maka kemungkinan bulan depan itu akan closing hijau ya untuk market crypto keseluruhan. Seperti itu. Dan USD dominance itu akan turun sampai ke area ini.
baru dia di sini mungkin akan konsolidasi, lalu dia akan ini ya, either break bawah atau break atas seperti itu. Jadi menurut gua plannya masih seperti ini. Kalau misalnya kita bahas total tree-nya break pattern juga di sini dan sedang menguji area supply pertamanya di sini. Jika di break maka ada potensi ke area ini ya 7.722,88 billion sampai ke range 729,38 billion ya. Seperti itu di area sini. Jadi masih nunggu gua pergerakannya gimana di supply ini. Mengingat Bitcoin-nya akan bullish, menurut gue ini potensi bullish ya. Kalau misalnya kita lihat daily-nya, di daily-nya itu membuat symmetrical triangle ya, potensi symmetrical triangle. Ketika daily-nya breaking area ini, maka ada potensi ke area shoot up ke area supply-nya ya. Supply-nya itu di range 753,31 billion sampai 767,98 billion ya, ke area itu untuk targetnya. Jadi semua indeksnya mendukung. Lalu misalnya gue mau update beberapa altcoin yang lagi gue call ya. Yang pertama itu ada Doge. Oh shit, Doge udah mau TP1 di sini. Lalu ada Ondo juga di sini. Lalu ada XRP ya. Nah, jadi ini semua running. Gue masih menunggu TP1-nya. Jadi untuk update-nya segitu ya untuk kali ini. Ntar gue update lagi trading plan gue. Thank you semua udah nonton.